Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Nara Sawiji. Di kesempatan kali ini saya akan membuat konten yang sederhana, namun banyak sekali jarang dilakukan bagi teman-teman para budidaya ikan. Jadi konten kali ini adalah membahas tentang persiapan awal sebelum tebar bibit ikan lele. Nah, ini juga bisa untuk persiapan tebar ikan lele ikan jenis lainnya seperti nila, lele, gurame. Jadi nggak hanya untuk ikan lele saja, teman-teman. Nah, untuk konten kali ini kebetulan saya akan melakukan persiapan kolam untuk akan ditebari dengan bibit lele. Nah, jadi intinya seperti itu ya. Jadi semua ikan itu prosesnya sama, baik lele, nila, dan gurame. Nah, oke, kita langsung saja ke topik pembahasannya. Jadi persiapan kolam atau persiapan awal pada budidaya ikan, khususnya ikan lele, itu bisa dibilang penting atau nggak penting. Makanya hal ini bisa dilakukan atau tidak dilakukan juga nggak apa-apa. Jadi proses seperti ini itu anggap saja kita akan bepergian menggunakan sepeda motor ya. Jadi ini saya menggunakan analogi ya. Jadi jika teman-teman sudah yakin atau percaya 100% kepada sepeda motor Anda, jika sepeda motor Anda sudah siap, tinggal lakukan tinggal mengendarinya lah, intinya seperti itu. Jadi nggak usah dipersiapkan, nggak usah dicek lagi, nggak usah intinya nggak usah dicek lagi awal-awalnya, itu langsung naikin saja nggak apa-apa jika teman-teman yakin. Nah, jika teman-teman kurang yakin atau tidak yakin dengan kondisi motor teman-teman, pasti teman-teman akan melakukan pengecekan atau persiapan sebelum sebelum mengendari sepeda motor itu sendiri, dengan melakukan mengecek oli, memompa ban, dan kelistrikannya. Nah, ini sama seperti budidaya ikan lele yang akan saya lakukan saat ini, teman-teman. Jadi persiapan kolam itu penting ya nggak penting, tergantung teman-teman jam terbangnya bagaimana. Jika teman-teman sudah yakin airnya sudah bagus, nggak usahlah dilakukan persiapan kolam seperti yang saya lakukan. Tapi jika teman-teman kurang yakin, lebih baik dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu apakah itu menjamin 100% pada pertumbuhan ikan atau kehidupan ikan lele selanjutnya? Saya nggak menjamin ya. Cuma ini hanya persiapan sebagai langkah atau usaha kita sebagai budidaya untuk menanggulangi atau meminimalisir resiko-resiko yang dihadapi nanti saat proses pembesaran ikan lele. Seperti saat kita mengendarai motor, apakah kita bisa menjamin kalau kita sudah mempersiapkan motornya di jalan tidak terjadi masalah? Kan nggak bisa ya, teman-teman. Jadi bisa aja di jalan terjadi banyak bocor atau kecelakaan dan segala macam. Sama seperti ini, jika teman-teman sudah melakukan persiapan ini, juga tidak menjamin teman-teman di jalan atau proses pertumbuhan atau perkembangan pembesaran ikan lele teman-teman juga mulus 100%. Cuma tetap aja kendala-kendala itu pasti akan menghantui teman-teman semua. Nah, kita lanjut. Intinya sudah saya anggap teman-teman sudah paham ya dengan apa yang saya sampaikan. Jadi persiapan kolam ini adalah sebagai langkah upaya usaha kita sebagai budidaya untuk menciptakan sebuah ekosistem air atau kolam kita supaya nyaman untuk ikan lele, gitu loh, teman-teman. Nah, prosesnya bagaimana? Seperti biasa ya, prosesnya saya menggunakan larutan E4 atau molase atau prebiotik, terserah, tapi di konten ini saya menggunakan E4 saja yang harganya terjangkau
dan mudah didapat di mana-mana. Prosesnya bagaimana? Langsung ke video saja, nanti kita sambil ngomong di video itu. Pengantarnya cukup sekian. Nah, biar nggak ada salah paham, lebih baik teman-teman menonton video ini sampai selesai. Oke, simak terus videonya sampai selesai. Ayo kita mulai. Nah, prosesnya teman-teman, kita siapkan satu ember air bersih teman-teman, dan dicampur dengan menggunakan E4 warna, kalau ada sih yang warna kuning ya pertanian, tapi saya adanya yang E4 oranye, nggak apa-apa lah. Kalau ada yang kuning, teman-teman pakai yang kuning ya. Nah, kenapa untuk pertanian? Jadi gini teman-teman, persiapan kolam yang saya lakukan ini dimaksudkan ya supaya organisme atau bakteri-bakteri baik yang ada di dalam kolam itu terbangun. Nah, kalau misalkan nggak dikasih E4 seperti ini, apakah nggak ada bakteri baiknya? Ada teman-teman, jawabannya ada. Ini saya cari di beberapa sumber. Ada bakteri-bakteri yang baik menunjang pertumbuhan ikan lele. Salah satunya untuk mengolah atau mengelola amoniak atau kotoran-kotoran ikan nanti. Jadi ketika bakteri pengurai kotoran ikan lele sudah siap, harapannya nanti ketika ditebari ikan lelenya berak atau buang kotorannya bisa terurai dengan sempurna oleh bakteri-bakteri itu. Itu maksudnya seperti itu, supaya terjadi ekosistem ya, seperti itu. Ekosistem yang mengurai kotoran ikan sehingga ikan lelenya bisa tumbuh dengan maksimal. Selain itu juga dengan membangkitkan atau mengembangkan bakteri-bakteri baik juga bisa menjadi vlog atau vlog alami yang nanti bisa digunakan untuk pakan alami dari ikan lele tersebut. Oke, langsung kita mulai. Nah, selanjutnya kita persiapkan E4-nya teman-teman. Biasa kita larutkan E4-nya. Untuk dosisnya, kalau saya begini ya 8 atau 9 tutup lah, atau 10 tutup, nggak apa-apa. Prosesnya ini sudah dimasukkan ke dalam gelas, tinggal masukkan ke ember yang akan nanti dimasukkan ke dalam kolam. Nah, kenapa dimasukkan ke dalam ember seperti ini ya? Kalau teman-teman misalkan saking malesnya ya, jadi E4-nya langsung dimasukin ke kolam langsung juga nggak apa-apa, cuma untuk mempercepat perkembangbiakan ya, dimasukkan ember sini, nanti disebar di kolam budidaya, jadi supaya lebih cepat menyebar gitu loh teman-teman. Intinya seperti itu ya. Kalau kita aduk ya, nah, kita aduk pakai alat atau pakai tangan kayak gini nggak apa-apa, karena ini organik masih bersih. Nah, sudah siap seperti ini, selanjutnya kita langsung ke kolamnya ya teman-teman. Kita langsung ke kolam. Nah, itu kolamnya kebetulan lagi saya isi. Ini kolamnya yang akan kita eksekusi. Langsung kita akan melakukan persiapan kolam menggunakan larutan E4, dan ini lagi proses pengisian air. Nah, ini saya lagi melakukan pengisian air. Nah, kita langsung melakukan penebaran atau penebaran lah ya, gampangan seperti itu, supaya E4-nya bisa lebih merata ke dalam kolam. Nah, jadi seperti itu intinya proses persiapan kolamnya kita sudah lakukan.
Nah, kalau kita lakukan seperti ini kan paling prosesnya itu nggak ada 5 menit teman-teman. Jadi lebih baik saya sarankan setiap akan melakukan penebaran ikan, penebaran bibit ikan, sebelumnya dilakukan persiapan kolam. Nah, selanjutnya kita tunggu 3 hari atau 4 hari supaya benar-benar berkembang biak dengan sempurna di kolamnya. Selanjutnya setelah 3 hari sampai 4 hari kita tebarkan bibitnya, teman-teman. Oke, semoga membantu proses sederhana ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya teman-teman. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.